Nah, baru bisa. Baru bisa. Oke, ini tadi sudah jalankan sih. Yang ini, duplicate check session. Ketika satu login. Nah, berarti login. Oh, logoutnya nggak apa-apa, acak-acakan deh. Nanti tinggal diatur. Belum dikasih padding. Ini. Ketika di close sessionnya, jalankan lagi. Statusnya itu harusnya masih login. Kita di logout seperti ini, kita matikan lagi, jalankan lagi, harusnya udah ke login. Nah, oke, tetap. Gimana sampai sini, ada yang ditanyakan? Mungkin dijelasin misalnya kenapa logout, session apa itu session, apa itu is login, maksudnya gitu. Mungkin mereka biar paham. Oh iya, oke. Ulang lagi aja sedikit. Jadi kita ulang dari awal. Ketika program pertama kali jalan, itu pastinya ke point main ya, di sini. Yang dijalankan itu main.dart pertama kali jalan. Yang akan dijalankan itu di sini di bagian home. Nah, home-nya apa? Login screen, berarti yang jalan halaman login pertama kali. Di halaman main ini sebagai pengaturan utamanya. Jadi nanti kalau mau bikin splash screen bisa di sini juga. Terus pengaturan halaman juga di sini. Jadi halaman login, screen, dikasih nama grupnya login, underscore miring login, garis miring register, sama home. Ini kalau alamatnya ada 10, bikin 10 seperti itu. Pas pertama kali jalan, di ininya, berarti kan yang ini. Pertama kali jalan, pindah ke halaman login screen seperti ini. Nah, karena ini stateful widget, berarti ada logika di dalamnya. Logikanya itu berada di bawah yang kelas kedua ya, yang body state-nya di sini. Yang pertama ada variabel kan, username sama password. Dia untuk koneksi ke API. Untuk fungsi ini ada yang dinamakan fungsi init state atau inisialisasi state. State itu merupakan suatu pengolahan data atau pengolahan state keadaan. Jadi keadaannya itu pas si login screen ini jalan, itu lagi ngapain nih? Keadaannya pertama dicek, kita bikin di check session. Dicek dulu sesinya. Cek sesi isinya apa? Kita ambil dari database lokal atau dari yang tersimpan di HP, di HP Android, atau kalau misalnya ini dijadiin web nanti tersimpan di Chrome-nya atau browser. Kalau di browser berarti jadinya session nanti. Kemudian namanya itu kan prep. Kemudian kita get string, kita ambil datanya dengan namanya isLogin. IsLogin itu nilainya itu 1 atau 0. Jadi kalau isinya isLogin itu 1, maka berarti dia sudah login, sudah pernah login. Jadi nggak perlu ke halaman login, dan otomatis ketika ini tab, ketika pertama kali jalan, langsung dipindahkan ke halaman home, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya dia loginnya 0, berarti ini nggak berlaku, nggak dijalankan. Berarti langsung ini future check login untuk tombol login. Nah, ini seperti yang tadi ya, tombol login, ini kan udah dijelaskan. Ketika diklik, nanti dia cek, terus pindah ke halaman sana. Tampilannya, header, login, input field. Nah, Inkwell itu untuk pindah, untuk teks, tapi bisa ada fungsinya, fungsi on tap atau bisa diklik. Ketika diklik, langsung pindah ke register. Gitu. Kalau register nggak perlu ada nggak perlu ada server reference. Ketika sudah login, satu
Kan pindah ke halaman home. Pindah ke halaman home. Sama seperti yang tadi. Jadi pas awal itu di ini stepnya, jadi inisialisasi awal, stepnya dicek sessionnya, ini kebalikannya. Kalau dicek sessionnya itu loginnya sama dengan 1, tapi sudah login, jadi dia nggak terjadi apa-apa, nggak dijalankan. Tapi kalau misalnya loginnya selain 1, berarti 0 atau dan yang lainnya, otomatis program pindah ke halaman login dengan perintah username remote until. Kemudian untuk tombol logout, jadi untuk self reference itu ada 3 macam perintahnya, itu ada get untuk mendapatkan data, ada set untuk menyimpan data, ini set string, ada juga remove untuk menghancurkan sessionnya atau menghapus sesinya, seperti itu. Gimana? Oke. Teman-teman gimana? Teman-teman mungkin gini saran saya, ini diselesaikan dulu sama Mas Ilham sampai clear. Jadi sambil ngejelasin beliau, nanti setelah udah selesai, baru file-file ini di-copy nanti sama Mas Ilham di room di WhatsApp. Jadi tinggal copy-copy aja. Kalau kita copy sekarang ternyata berubah kan capek tuh. Iya. Mending kelar dulu ya. Iyalah. Baru dites di komputernya teman-teman. Untuk halaman home sebenarnya sama juga yang ini tadi apa namanya yang YAML tadi harus ya pasti itu pokoknya file itu HTML yang kurang-kurang bakal ditambahin di situ. Nah, di sini nih. Ini tuh sebenarnya plugin ya, pluginnya. Nanti ada tambahan batge atau kalau misalnya yang udah banyak nanti bisa kayak ini, coba yang kantor buat nih. Dia pakai lumayan. Bio pasti kamu juga melakukan itu kan, Ctrl S juga itu kan? Iya, Ctrl S aja. Download segala kan? Nanti banyak sih kalau misalnya lagi butuh untuk upload gambar pakai image picker, untuk select box, untuk pengaturan mata uang. Nah, ini bisa banyak nih. Atau buat login Google pakai Google Sign In, skeleton dan lainnya. Sesuai yang dibutuhkan saja sih. Ya, yang penting dikelarin dulu aja Mas materinya. Nanti udah untuk selesai materi baru sebenarnya kayaknya nggak cukup kalau kelarin hari ini nih. Karena untuk bikin, coba saya jalankan dulu nih ya materi yang udah jadinya. Kalau untuk proses ke REST API-nya sih udah cukup ini. Login, register, sama home udah ada kan. Cuma ini kan kemarin mau tampilannya seperti Tokopedia kan. Untuk home-nya. Itu butuh banyak ini sih. Butuh banyak widget nih. Nanti ada banner, belanja untung, banner beli kebutuhan, banner, terus ada juga image slider. Nah, mungkin di-share aja ya Mas saya nanti di GitHub-nya ya. Iya, betul. Dijalankan dulu aja. Ini dulu aja kali. Puyang juga nih. Puyang. Nih, saya jalankan Pak. Aja. Contohnya. Baca aja. Ya. 1. Ini aja udah puyang kan, baru gini doang. Iya. Ini yang udah jadinya nih Pak. Lebih mudah ini, jadi ya. Tuh. Ini ada slidernya. Ya. Cuma ini belum jalan semua sih. Baru klik aja. Ada icon-icon. Ini lumayan ada segini nih widgetnya. Banyak. Iya, nggak mungkin lah ini, cuy. Kayaknya nggak kelar hari ini kalau ya. Makanya. Buat Tokopedia aja bikinnya lama kok. Mungkin nanti saya share di GitHub ya untuk ini. Kalau untuk REST API sih udah cukup, register, login, sama home kan udah adalah ininya. Nanti ini udah canggih nih kalau udah bisa expert kayak Ham tadi tuh sampai bisa taktuk. Mungkin nanti berkajek. Untuk penambahan nanti di login perlu juga ditambahkan si ini ya, login. Kan tadi kita baru login biasa ya. Nanti bisa ditambahkan
Nah, ini belum kita pakai nih token sama expired time. Itu juga perlu tuh. Ada pertanyaan ganjel. Apa tuh, Pak? Kalau ini kan disimpan di kayak temporary kan, ketika kita close, dia kan masih Masih nyimpan. kesimpan. Ya, Nah, itu database-nya di mana ya? database-nya di aplikasi itu disimpan, Pak. Jadi biasanya di com titik, tadi kan kita bikin ininya com titik Maulana ya. Com titik Hah? Maulana titik Tokopedia itu ada di C. Cuma kalau yang HP belum di root kadang nggak bisa buka, Pak. Jadi Oh, enggak ya. Tapi kalau di HP kan dia kayak nyimpen di lokalnya kan, di lokal ya HP supaya ketika mirip aplikasinya SQLite lah. di close, ya. Mirip-mirip SQLite. Nanti kalau di HP tuh ada namanya database SQLite, Room atau dan Oh, lainnya di gitu. dalam HP itu ada SQLite gitu ya? Ada, Pak. Cuma kalau secara Oh, preferensi itu lebih kecil lagi, dia cuma string, tipe datanya, nyimpannya. Kalau SQLite udah bisa DMS dan DMS juga. Ini bisa select, update, seperti itu, Pak. oh. Kalau mau belajar tentang SQLite, nanti bisa ke slide saya di sini nih. Hari ketiga apa ya? Boleh copy linknya itu ke WA dong. WA. Boleh. Ada Pak, GitHub-nya saya bikin kok, udah ada. Nanti saya share aja langsung GitHub-nya. Oh, slide-nya dikasih aja nggak apa-apa Mas Maulana. Apa? Slide-nya Slide. tadi nggak apa-apa. Nah, ini SQLite, Pak. Sederhana sih. Ini struktur Loh, tapi kan foldernya. kalau kita ngakses di SQL-nya kan lu dapat ini juga, coy. Nah, ini pakai Ngakses SQLite, di dia jadi situnya. tambahin plugin. Nah, ini tampilannya nih. Create table, kayak gitu, itu database lokal. Jadi biasanya buat aplikasi-aplikasi kayak Notepad, catatan-catatan, itu pakai SQLite biasanya, Pak. Jadi yang disimpan di lokal. Ini kan ada create, update, delete, dan lainnya. Lumayan panjang sih. Biasanya Nanti Kita jadinya nambahin di situ plugin nggak di ya, Kim? PubSec-nya ya, Mas ya? jadinya seperti Kalau ini. Kim nyimpennya di situ juga nggak? Mas Maulana Kalau ngisinya. login cukup pakai self reference aja, Pak. Udah cukup kayaknya itu. Asalkan dibuat ini aja, loginnya dinamis aja. Contohnya kan di sini nih. Awalnya nih, untuk token itu kan NN5HNH ya. Pas kita login lagi, otomatis ini di refresh, berubah nih tokennya nih. Tokennya berubah, jadi setiap login tuh dinamis, berubah terus. Jadi kita ceknya dari sini. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk nanti. Di token untuk lebih lanjutnya nanti gitu. Nanti dimasukkan di halaman home, dicek tokennya. Atau sedikit ya untuk penutupan, kita jelaskan di ininya nih, RESTful API-nya ya. Ini RESTful API-nya kita pakai BRK application, pakai CI ya Pak ya. Ini controller. Nah, controllernya ada login, register. Kita coba yang register dulu. Nah, ini fungsinya. Mengambil dari tabel user. Kemudian ini kalau halaman get menjalankan ini, muncul index register sama statusnya false. Kalau yang post dijalankan, ini input post itu yang kita input key, username, password, sama email. Key, username, password, email. Nah, yang register ini. Register. Oh. Nah, ini. Dan kita yang input di postnya. Kemudian passwordnya kita ubah pakai bcrypt di hash password. Untuk tokennya saya bikinnya di random aja.
angka random, terus di pakai backcrypt juga, diubah. Status sama level ini masih manual. Ini yang BRK juga masih manual, nanti bisa diubah nih Bapak untuk kuncinya pakai apa gitu yang nggak bisa diketahui sama orang lain. Jika key sama kuncinya sama, maka yang dijalankan dicek lagi nih. Username, password, email, atau key-nya nggak kosong. Baru dijalankan fungsi cek username. Kalau berhasil user atau emailnya udah ada, muncul error, user already exists. Kalau ada, berarti ini proses penyimpanannya nih Pak. Disimpan ke tabel user. Seperti itu untuk register. Ini validasi untuk yang fieldnya nggak diisi semua atau invalid key. Untuk login, sama seperti yang tadi. Ada get, ada post. Kalau get cuma tampil aja. Kalau post nanti ini bisa dijalankan. Untuk inputannya username dari post, password, sama key. Terus dicek dulu usernya apakah ada. Kalau ada usernya, kita dapatkan itu password yang udah di hash-nya atau backcrypt, status sama ID-nya. Terus kita cek password pakai fungsi backcrypt, apakah itu passwordnya dua-duanya sama. Kalau passwordnya sama, cek juga statusnya. Statusnya 1, kalau misalnya statusnya 0, nanti munculnya user not active. Nggak aktif, kalau 1 aktif. Tokennya masih ini, nggak dinamis. Kemudian kita simpan token, login time, sama expired time ini langsung nyimpan di tabel user, diupdate. Setelah diupdate, baru kita cek lagi username-nya dan dimunculin login sukses seperti itu kurang lebih. Simpel kan Pak? Ya. Itu ada expiration time itu emang apa namanya? Dia akan keluar sendiri kalau misalnya sudah 15 menit gitu. Nah, seharusnya seperti itu. Nanti bisa diatur di ininya, di fluternya. Jadi nggak, maksudnya gini, kalau misalnya dia kerja terus menerus sampai 1 jam gitu, itu dia otomatis 15 menit langsung keluar otomatis logout Pak. Tinggal navigate aja tadi, remove until. Jadi kita ngecek dulu nih, kan ketika pertama kali login, ketika login, otomatis dia login time-nya sekian. Ini enggak, fungsinya itu fungsi date time yang udah dijadiin angka. Ini, dan expired time-nya dapat. Nah, ketika login nanti si expired time-nya kita simpan aja ke share preference. Nanti dicek berkala ketika kita pindah ke halaman home misalnya. Nah, si expired time-nya ini udah lebih kecil dari tangga jam sekarang atau enggak. Kalau misalnya udah lebih kecil, kan nanti langsung logout sendiri. Kalau saya contohnya sih pakai yang ini. Ini absensi. Nah, ini nih, Pak. Jika date now lebih kecil dari expired time, dia berarti masih live session, masih hidup. Tapi kalau misalnya udah lebih besar, session expired, langsung muncul ke logout seperti itu. Alternatifnya. Ditambahin nanti di cek sessionnya. Kalau misalnya dia nggak perlu lakukan expiration, jadi nggak usah di set expiration-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi masih aktif dan terus belanja itu lebih dari 15 menit ya terus aja dia log dalam keadaan login. Itu nggak bisa? Bisa Pak. Dibatasi gitu. Bisa aja. Ini cuma ini sih pengaturan karena ya tergantung aplikasi sih, sesuai aplikasinya. Biasanya kayak untuk aplikasi kayak gaji, sistem informasi karyawan kan kadang suka lupa logout, nanti takut gajinya kelihatan sama orang atau gimana, nah, nanti butuh juga nih untuk expired. Tapi kalau itu nggak dipakai juga nggak apa-apa, cuma tambahan aja itu. Kalau di aplikasi Tokopedia kayaknya contohnya misalnya gini nih, contohnya ada
perbankan itu. Kan ada Nah, perbankan itu apalagi kan tuh? apa namanya ada. Sering. Nah, perbankan tuh kalau misalnya BCA itu saya lihat itu dia kalau misalnya dia pindah-pindah nggak masalah, tapi ketika dia sudah nyampe misalnya 2 atau 3 menit nggak dipakai, dia lockout sendiri gitu. Nah, iya itu, Pak. Berarti dia ada settingan berapa menit untuk lockoutnya ya? Enggak, maksudnya kalau misalnya dia login sedang kerja gitu, sistem tahu gitu. Si apa namanya? Kasih flag Pak. Pak, dikasih flag statusnya kan tadi bilang kalau lagi aktif dia nggak jalankan itu. Tapi non aktif dia ngejalankan nih setelah 2 menit baru dia close aplikasi, lockout application. Nah, setting untuk yang itu tuh apa itu? Bahwa dia aktif atau nggak aktif gitu? Kalau saya sih taruhnya lagi di instance sih, Pak. Jadi kalau misalnya dia pas buka halaman home atau apa ya misalnya ya. Ini kan home itu kan udah pasti sering diakses nih. Habis dari keranjang back lagi ke home. Nah, paling sering itu di home. Di home itu kalau bagusnya sih dikasih timer. Nanti dicek skala berkala. Udah habis apa belum sessionnya, kalau sudah langsung lockout sendiri. Seperti itu. Terus pindah ke halaman login. Nanti login dia minta token lagi baru tuh. Pas login kan tokennya langsung berubah. Login, tokennya berubah lagi, beda lagi. Setiap login, beda lagi. Enggak, artinya dia ada program yang jalan background ngecek dia masih aktif atau enggak gitu ya? Bikin sistem. Seperti itu bisa. Kan berarti... Tapi kalau ada program yang jalan di background itu lebih makan banyak RAM, lebih makan baterai, Pak. Cepat habis, panas. Iya. Maksudnya dibuat plugin seperti itu atau maksudnya udah ada pluginnya enggak? Atau kalau dibuat lagi kan kayaknya lucu. Jadi tiap kali kalau nggak aktif programnya jalan ngecek gitu loh, misalnya. Gini sih, kalau saya sih bisa seperti itu. Cuma kalau seperti itu sih bisa makan boros RAM sama baterai, ini sih, sama baterai kan cepat habis. Tapi diakalin ditaruh di init state aja, Pak. Jadi di init state-nya itu ditambahkan kayak ini kan kayak tadi cek session nih. Ini ya. Cek session. Nah, cek session itu ketika di init state. Jadi ketika si pindah halaman atau di halaman oh iya maksudnya otomatis. idenya seperti itu. Iya. Maksudnya kalau dia nggak ngecek, nggak pindah tab, dia nggak nge-refresh gitu loh. Betul, Pak. Enggak. Jadi ditaruh di init state aja nih. Di cek session. Ya, di event apa namanya kalau di sini kalau dulu init state, Pak. Ya, pokoknya kalau dia lakukan sesuatu beberapa menit logout gitu kan. Iya. Mas Jepri ada tambahan? Enggak, lanjut. Udah sih. Di jam 3 ini banyak banget nih, cuy. Lumayan. Ini aja udah banyak kan? Iya. Belum itu. Ya udah gini aja, Mas. Dikopiin dulu ke home, kopiin semua home screen, login screen, register screen. Mana? WhatsApp. Yang udah update sama main.dat sama pubs-nya. 5 kalau nggak salah. 5. Kemana? Ke WhatsApp? Ke WhatsApp aja, ke WhatsApp. Ini yang udah final nih. Enggak ke GitHub aja. Nggak usah, ini aja dulu. Yang pakai halaman Tokopedia gak? Ini nih, nggak usah. Banyak yang Tokopedia itu nggak usah ya? Itu terpisah sendiri aja. Di GitHub aja ya nanti ya. Ini yang tadi kita kerjakan aja ya. Ini yang buat belajar aja. Nah, 1, 2, ya, ini perlu ini nih. Nyendiri nih. Tenang, Pak. Masih nyendiri, Pak. Enggak, masih 10 hari kan? Bosen nih. Kopi berarti home screen, register screen, main.dat, login screen. Kopinya kali. Kalau udah selesai. Enggak, ini udah selesai, Pak. Untuk yang tentang REST IP ini udah selesai. Cukup segini dulu. Yang penting kan udah tahu nih cara get data sama
masukin Oh, data mungkin gitu. untuk Gimana gitu? pengembangan lebih lanjut sih nanti butuh juga kita yang namanya pemisahan seperti endpoint. Nah, ini base URL-nya kita bisa kayak login, user update, dan lain-lainnya, Pak. Sama token. Nah, kita masukkan ke file data tertentu. Kemudian dibuatkan modelnya juga. Itu untuk lebih lanjut sih. Sama model. Kayak gini. Kalau tadi kan kita langsung Buku selanjutnya nih. Nah, itu butuh juga sih. Nanti beliau diskusi sama saya dulu, Pak. Main dekat ya. Mas Ilham, copy aja ke WhatsApp, home screen, register screen, login screen, main Kenapa dot nggak ini main aja dot- jadi Jeep aja? Lebih cepat. Nggak apa-apa, biar sini mereka langsung copy sendiri. Oh. Ini udah final. Ini udah final. Oke. Sip. Itu satu lagi, Ya. nanya aja. Hmm. Jadi kalau misalnya kita nggak ada fasilitas kalau misalnya di Flutter ini tombol-tombolnya itu bisa diatur lebar tingginya sama lebar panjangnya maksudnya gitu. Bisa, Pokoknya Pak. saya lihat tadi kok. Nah, ini di primary Sama button. Primary button kita untuk tombol di Flutter itu ada banyak, ada raise button, ada flat button, tergantung kebutuhan sih. Coba dicari sini. Flutter. Oh gitu. Flutter. Tapi semuanya coding ya, Pak? Coding itu, coding. Coding. Kagak ada yang GUI, Pak. Nah, maksudnya kalau yang Visual Nggak ada, Pak. Visual Nggak ada, Studio itu dia bisa ada Nggak ada. Nggak bisa ada model yang drag and drop kayak gitu ya. XML nggak ada, Pak, di sini. Mungkin coming soon. Bahkan Android Atau kalau aja tuh mau- mereka ngoding. Android aja kalau ngoding, mereka itu pakai ngetik sendiri, Pak. Bikin buttonnya, apanya. Kalau mau Karena yang lebih teratur kompleks dibanding bisa dicari di Windows sini. Form-nya. Kalau formnya nggak teratur dia. Kalau yang mau lebih kompleks bisa dicari di pub.dev. Ini tinggal mau masukin button, nanti mau tipe kayak gimana. Cuma jangan terlalu banyak juga sih di bagian paket, nanti bikin filenya jadi gede. Nah, ini bikin kayak email, Google, tombol-tombol seperti apa, seperti itu. PubDev. Ya, pubdev.package. Itu paket-paket tambahan. Itu yang resmi dari Flutter, Pak. Ya. Kita juga bisa bikin, Pak. Kalau misalnya mau bikin tombol buat orang bisa pakai, upload aja ke sini. PubDev itu makanya nanti ditambahin di YAML itu. Iya, mau betul. Home screen. Halo? Ya, belum ketemu lagi sih. Halo? Belum, saya baru cek sedikit dulu. Pokoknya sedikit-sedikit dulu aja. Nah, kalau ada itu baru saya makin banyak. Sedikit dulu aja masih pusing. Pak Jari janjian apaan itu? Iya. Login screen. Dikasih nama biar Apa lagi ya? Register. Widgetnya mah udah kan? ya. Pokoknya home screen, login screen, register screen, sama main.dart sama Udah? pubs-nya. Udah? YAML. YAML. Ya, YAML. Mereka biar samain aja, nggak apa-apa. Nah, Kan nggak jalan kalau misalnya cuma copy aja tapi YAML-nya nggak didaftarkan kan? Iya. betul. Ditambahin sebenarnya cuma nanti disamain aja sama teman-teman semua. Nah, ini yang ngamalin. Tapi dipastiin lagi kata tiap orang itu kadang beda-beda untuk versi Flutter-nya. Jadi yang di YAML itu yang di copy bagian dependensinya aja, jangan keseluruhan kadang ada yang beda. Dependensinya. Bagian Oh, paket-paketnya aja, paket. Nah, itu aja yang ditambahin, jangan langsung semuanya. Kadang suka beda sih.
Kalau channelnya beda, Mas. Halo, Mas Maulana. Channel. Kalau channel yang beda, pubnya sama juga. Channelnya misalnya master apa Kurang tahu, Pak. beta apa. Kalau beta sama yang ini karena masih banyak yang ngebug sih. Dia ke paket biasanya, Pak. Ada beberapa paket yang belum mendukung. Kalau yang paket di pub.get ini kan kadang ada putar upgrade, jangan lebih dulu upgrade dulu, tunggu 2 bulan atau sebulan. Terus ya, di sini juga pakainya itu yang udah baru biasanya. Ini update-nya kapan, dilihat lagi sih. Yang aman berarti stable ya? Ya, yang stable. Kalau yang baru-baru banyak paket-paket yang nggak ngedukung, belum mendukung sih. Dia belum diupdate lagi. Wah, Jeff, ntar gue masih nanya-nanya lu, boleh, Jeff? Itu punya Gampang. paket terbaru tuh, gue WA private aja. Iya, gampang. Pokoknya yang teman-teman ada problem bisa ke saya atau chat ke Pak Ilham juga nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Di grup aja, di grup. Ini Oke, tubinya kalau yang gimana nih? ini, Meetingnya kita sudah sampai 1 hari ini aja atau gimana? Gimana Pak Idon? Ya, tadi ada rencana mau sampai day ketiga segala macam. Ini setelah ini kita coba dulu atau masih ada sesi lagi? Saya berdiskusi dulu sama Pak Ilham ya. Oke. Ya, beliau kan juga kerja, soalnya saya diskusi juga sama beliau gimana waktunya. Ya. Masalahnya juga kita juga perlu perlu dalamin latihan juga ini. iya Tapi nih, saran Pak, Nanti sudah di Pak, copy saran, Pak. semuanya malah nggak jalan itu kan mesti harus nanya-nanya. atau mungkin Nanti file besok hasil ini sesinya saya taruh di tab aja ya. nanya-nanya dulu aja. Pak. Sesi tanya menjawab. Pak, boleh Saya rasa tuh sih ada sesi untuk nanya-nanya dulu gitu? Besok. Iya, boleh tuh. Iya betul. Boleh. Dipahami Jadi dulu aja. nyobain dulu. Nanti kalau ada problemnya di mana kan kita bisa bareng-bareng cari. Daripada jalan terus, tapi yang ini nggak jalan-jalan, puyeng juga. ya nanti kan gini kan. Saya rasa sih mungkin masing-masing orang nanti akan nyoba dulu kali. Karena tiap-tiap orang kan kalau misalnya kita buat satu sesi khusus lagi, meeting lagi, kan case-nya orang-orang kan kadang-kadang beda-beda. Saya jalan di mana, si Jaja jalan di mana, saya nggak jalan di sini. Nah, itu saya rasa sih kita buka di grup ini atau misalnya pas nanti per masing-masing orang atau kita buat private, kita sendiri masing-masing nanya ke master-master ini. Baru nanti kalau misalnya memang ada yang common, baru kita akan munculin lagi satu sesi gitu kali ya. Iya boleh. Enaknya mau gimana guys? Saya sih ngelihatnya sih saya harus coba dulu nih. Nanti Iya, kalau harus misalnya coba. agak jelas baru akan saya bilang. Kalau misalnya kita besok langsung, kapan nyobanya? Oh, maksudnya besok libur dulu gitu loh. Ya. Betul, maksudnya kan kita nyoba dulu kan, errornya di mana gitu kan. Iya. Atau langsung jalan gitu, atau misalnya kita nggak ngerti di apa gitu kan. Betul Pak. Soalnya kalau misalnya kita harus sesi, pasti akan nanya bermacam-macam case yang berbeda-beda. Iya betul Pak. Coba dulu gimana? Deal deh. Gua juga Ya, pernah. coba dulu ya. Iya. Nah, nanti biar untuk pertemuan ketiga, silakan Pak Jeffrey sama Pak Ilham bisa diskusi kapan mau kita adakan lagi. Nah, sebelum sesi itu masuk, kita bisa ngumpul lagi untuk ngumpulin apa sih case-case yang muncul pada saat kita nyoba gitu. Betul. Iya betul. Soalnya kalau misalnya sudah masuk 3, tapi yang ini belum solve itu kan banyak masalah gitu kan, banyak yang nggak ngerti, itu masalah lagi nanti dibawa lagi di sesi ketiga berikutnya. Jadi saya rasa sih nyoba dulu aja kali ya, kita kasih waktu tim master-master untuk menyusun untuk fase ketiga pertemuan ketiga. Nah, kita nyoba nih. Udah di copy semua kan tadi ya, yang di itu Mas Ilham ya? Yo, Kita coba dulu ngopi. Belum coba ngopi dulu, semua. nanti setting ini harus melihat dulu settingnya Pak Ilham. Video aja. Tadi udah videonya direkam semua, Pak.
Ya sih. Masih Iya. jalan sih. Ya mungkin coba dulu kali, kasih sesi kesempatan nyoba dulu, Nah, Pak. iya boleh. Biar nanti nanya bahasanya nyambung dulu, Pak. YUML dah. Awal tadi mikirnya susah, YUML itu apa? Bacanya YUML itu tuh. Ya monggo sih, terserah, sepakat aja sih. Gue ikut aja. Ini nanya apa? Si nyobanya kita mau fokusin ke satu nggak? Soalnya kan takutnya nanti yang A nyoba apa, yang apa. Nanti pas sesi 3 yang A nanya apa, yang B nanya apa, kayak gitu. Atau biarin aja, dibebasin aja. Saya rasa dibebasin dulu aja. Karena nanti kalau pas sudah ngopi, sudah kita coba, baru ada case, baru kita akan kumpulin lagi kan. Kita akan nanya-nanya lagi kan. Masing-masing orang kan akan punya case yang berbeda-beda juga. Kalau misalnya cuma satu, ya kita jadikan jadikan case. Nanti yang lainnya nungguin, yang lainnya cengok aja gitu. Betul. Jadi cobain dulu semua, kumpulin case-case-nya. Nah, kita baru nanti kumpul lagi nih sebelum masuk ke pas pertemuan ketiga gitu. Oke, siap. Tapi Mas Ilham nggak apa-apa nih ini. Nggak Keganggu apa-apa, nih. Pak. Kalau misalnya ada waktu, Pak. Insyaallah. Oke, makasih. Nah, beliau ini sangat ini terbuka buat belajar. Pahalanya Kita gede masih nih. belajar, Pak. Belajar sambil berbagi lah. Mudah-mudahan jadi nambah ilmunya. Ini palaku kecil Ki. Nambah ilmu, nambah pahala nih, Pak. Kalau yang pasti sih saya nanti bisa dari sini akan bisa saya kembangkan apa namanya. Kalau saya kan ngambil dari ERP, Pak. Nah, ERP saya itu memiliki REST API-nya itu sudah siap di back end-nya, gampang buatnya. Nah, masalahnya front end-nya ini kemarin buat PHP sama teman kita, sama Pak Jepre juga itu buatnya. Masalahnya sekarang mau ini lebih orange sih karena ada Pak Ilham ya. Waktu nyoba dulu ADF tuh, waduh, pusing itu settingan troubleshoot. Waktu nyoba ADF tuh, wala pecah kepalanya. Jangan curhat, Pak. Makanya gue nggak mau nyoba lagi daripada pecah. Tapi mungkin versinya lebih canggih sih ini. Langsung kalau ada dulu kalau nggak salah ngompelnya agak lama. Itu yang kadang terus males lihat hasilnya. Ini tadi menariknya tuh karena mulanya terus langsung dilihat, oh efeknya seperti ini, oh efeknya seperti ini. Jadi lebih menarik. Kan ngompelnya tuh lama banget. Ngompelnya ini cepat kok, ada ortilutnya itu kan cepat. Iya, ngompelnya cepat langsung. Dari warna biru jadi hijau itu nggak perlu lama-lama. Cuma ya gitu, kelamaannya kita masih ketik untuk buat buttonnya, tag